Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Amran. Saya mahasiswa semester 5 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairul Ternate. Yang terhormat Bapak Dr. Suito SE MSIAK selaku dosen pengampu pada mata kuliah Accounting Theory. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai stakeholder theory. Baik, langsung saja saya mulai pembahasannya. Stakeholder theory adalah teori yang dikembangkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984. Teori ini berpendapat bahwa keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya diukur dari keuntungan finansialnya atau kepentingan pemegang saham, tetapi juga dari bagaimana organisasi tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan berbagai pihak yang terlibat atau terkena dampaknya. Stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Stakeholder mencakup berbagai pihak seperti yang pertama, pemegang saham atau shareholders, pemilik modal perusahaan. Yang kedua adalah karyawan, mereka yang bekerja untuk perusahaan. Yang ketiga adalah pelanggan, konsumen yang menggunakan produk atau jasa perusahaan. Yang keempat adalah pemasok, penyedia bahan baku atau jasa. Yang kelima adalah komunitas lokal, masyarakat yang terkena dampak operasi perusahaan. Yang keenam adalah pemerintah, pihak yang membuat peraturan terkait operasi perusahaan. Yang ketujuh adalah lingkungan, entitas non-manusia yang terpengaruh oleh aktivitas organisasi. Selanjutnya adalah poin-poin penting stakeholder theory. Yang pertama adalah tujuan organisasi yang beragam. Tidak hanya memaksimalkan laba, tetapi juga menciptakan nilai bagi semua pihak. Yang kedua adalah hubungan interdependensi, yang dimana keberhasilan organisasi tergantung pada kolaborasi yang baik dengan para pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah etika bisnis. Keputusan yang diambil perusahaan harus mempertimbangkan dampaknya pada berbagai pihak. Yang keempat adalah keberlanjutan. Perusahaan harus menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya adalah contoh implementasi stakeholder theory. Yang pertama adalah karyawan, yang dimana memberikan upah yang adil, menciptakan lingkungan kerja yang aman, dan mendukung pengembangan keterampilan. Yang kedua adalah lingkungan, yang dimana menggunakan jejak karbon dan mendukung praktik bisnis yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah komunitas, yang dimana berpartisipasi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Selanjutnya adalah kelebihan stakeholder theory, yang dimana mendorong keberlanjutan jangka panjang, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, dan membantu mengidentifikasi risiko bisnis dengan lebih baik. Selanjutnya adalah kekurangan stakeholder theory, yang dimana tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan semua pihak, perusahaan pengambilan keputusan yang lebih kompleks, dan latar belakang stakeholder dan perusahaan pengambilan keputusan yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah latar belakang stakeholder theory, yang dimana teori ini muncul sebagai respon terhadap paradigma lama, yaitu shareholder theory yang berfokus pada kepentingan pemegang saham semata. Shareholder theory yang dipopulerkan oleh Milton Friedman menganggap bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan untuk pemilik modal. Namun pendekatan ini seringkali mengabaikan dampak negatif perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Sebaliknya, stakeholder theory menekankan bahwa keberhasilan sebuah perusahaan sangat bergantung pada bagaimana perusahaan memperlakukan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingannya. Selanjutnya adalah kategori stakeholders. Yang pertama, stakeholder dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah stakeholder primer, pihak yang memiliki pengaruh langsung terhadap perusahaan seperti pemegang saham, karyawan pelanggan, dan pemasok. Selanjutnya adalah stakeholder sekunder, yang dimana pihak yang tidak terlibat langsung tetapi tetap terpengaruh oleh aktivitas perusahaan seperti media massa, komunitas lokal, dan organisasi non-pemerintah atau NGO. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip utama stakeholder theory. Yang pertama, nilai bersama atau shared value. Setiap keputusan perusahaan harus menciptakan manfaat bersama bagi semua stakeholder, bukan hanya untuk pemilik modal. Yang kedua adalah keseimbangan kepentingan. Perusahaan harus menyeimbangkan kepentingan stakeholder yang kadang-kadang bertentangan, seperti antara profitabilitas perusahaan dan kelestarian lingkungan. Yang ketiga adalah akuntabilitas. Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampaknya terhadap seluruh stakeholder, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Yang keempat adalah transparansi, yang dimana melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan dengan komunikasi yang terbuka dan jujur.
Selanjutnya adalah manfaat stakeholder teori dalam bisnis. Yang pertama adalah peningkatan reputasi. Perusahaan yang bertanggung jawab sosial biasanya mendapatkan kepercayaan lebih besar dari pelanggan dan masyarakat. Yang kedua adalah keberlanjutan jangka panjang. Dengan mempertimbangkan semua stakeholder, perusahaan lebih mampu mengelola risiko yang mendukung keberlanjutan bisnis. Yang ketiga adalah motivasi karyawan. Lingkungan kerja yang sehat dan etis meningkatkan produktivitas serta loyalitas karyawan. Yang keempat adalah dukungan dari komunitas. Dengan kontribusi positif pada masyarakat, perusahaan dapat mengurangi konflik sosial dan meningkatkan dukungan lokal. Selanjutnya, kritik terhadap stakeholder teori. Yang pertama adalah kesulitan praktis, yang dimana menyeimbangkan kebutuhan berbagai stakeholder seringkali menjadi tantangan besar karena adanya konflik kepentingan. Yang kedua, kurangnya fokus. Beberapa pihak berpendapat bahwa terlalu banyak mempertimbangkan stakeholder dapat membuat perusahaan kehilangan fokus pada tujuan utamanya. Yang ketiga adalah biaya tambahan, yang dimana melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan atau menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR memerlukan investasi besar yang tidak langsung menghasilkan keuntungannya. Selanjutnya adalah studi kasus nyata. Yang pertama adalah Unilever menerapkan sustainable living plan yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasinya sambil meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contoh kasus yang kedua adalah Patagonia. Patagonia perusahaan pakaian outdoor dikenal dengan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan. Mereka mendonasikan sebagai besar keuntungannya untuk konservasi lingkungan. Contoh kasus yang ketiga adalah Starbucks. Starbucks bekerja sama dengan petani kopi lokal untuk memastikan rantai pasokannya adil dan berkelanjutan serta memberikan fasilitas pendidikan bagi karyawannya. Baik, kesimpulannya adalah stakeholder teori menawarkan pandangan holistik mengenai keberhasilan bisnis dengan fokus pada semua pihak yang terlibat. Perusahaan tidak hanya dapat mencapai profitabilitas, tetapi juga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Baik, terima kasih. Itulah pembahasan materi saya mengenai stakeholder teori. Lebih dan kurangnya saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.